Bab 1540, Gelombang Binatang 10. Jiwa Setan, Shen Xiyu menyipitkan matanya. Ini bukan kabar baik. Jika orang yang kau lihat itu benar-benar setan, maka dia pasti telah mengendalikan binatang iblis untuk menyerang matahari tak pernah terbenam. Asura, tolong keluar dan ceritakan kepada kami tentang hal ini. Shen Xiyu ingin lebih yakin. Shen Yanxiao tampak kecewa. Xiyu telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk menyembuhkan pohon kehidupan. Sekarang dia tertidur lelap. Sebenarnya, aku penasaran mengapa setan mengirim iblis untuk menyerang Sun Never Sets. Jika hanya karena Xiyu, maka Xiao Xiao dapat melarikan diri dari Sun Never Sets kapan saja. Bahkan jika Sun Never Sets dihancurkan, setan tidak akan bisa melakukan apapun pada Xiao Xiao. Qixia merasa ada yang tidak beres. Setan telah mengirim binatang iblis untuk menyerangnya, tetapi Shen Yanxiao adalah individu yang tidak dapat ditangkap dengan mudah. Perkataan Qixia membuat Shen Xiyu berpikir keras. Kata-kata Qixia masuk akal, tapi selain itu, aku tidak bisa memikirkan alasan lain bagi setan untuk memerintahkan binatang iblis menyerang Sun Never Sets. Shen Xiyu berpikir lama tetapi tidak bisa memikirkan alasan lain. Bagaimanapun, gelombang monster telah tiba dan tujuan utama kita saat ini adalah bertahan hidup dari bencana ini. Shen Yanxiao tidak mau lagi memikirkan alasannya. Mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi daripada menyia-nyiakannya untuk masalah seperti itu, lebih baik mereka memikirkan cara melawan gelombang monster. Alam dewa memiliki beberapa pengalaman dalam melawan gelombang binatang buas. Ini adalah pertama kalinya gelombang binatang buas bersatu, jadi saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Kami baru saja memasuki kota dan melihat bahwa ada banyak prajurit dari 4 negara di Sun Never Sets. Sun Never Sets juga telah rusak parah. Melawan gelombang binatang buas saat ini mungkin akan berakibat fatal bagimu. Sang Sage mendesah. Mereka telah mendengar tentang perang yang telah dimulai oleh keempat negara. Shen Xiyu ingin berpartisipasi beberapa kali, tetapi dia telah dibujuk bersama oleh beberapa tetua dari alam dewa. Itulah sebabnya dia tidak muncul. Alam dewa memiliki aturannya sendiri. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antar manusia. Akan tetapi, adalah tanggung jawab mereka untuk melawan gelombang binatang buas, dan mereka harus memikul tanggung jawab ini. Shen Yanxiao mengangguk. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi ada baiknya mendapatkan bantuan dari alam dewa. Kali ini, alam dewa telah mengerahkan lebih dari 30.000 orang. Di antara mereka, 10.000 adalah ahli yang telah melalui promosi kelas 2 ke atas, sementara sisanya adalah profesional lanjutan. Aura pertempuran dan sihir yang mereka latih berbeda dari biasanya. Kekuatan mereka memiliki kekuatan ilahi dan lebih berbahaya bagi binatang iblis, kata Shen Xiyu. 10.000 ahli kelas 2. Tang Nazi menelan ludah, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 2 organisasi terbesar di benua Brilliance. Baiklah, ada berapa banyak ahli kelas 2 di alam dewa? Tang Nazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Xiyu berkata dengan tenang, tidak banyak orang di alam dewa, hanya 20.000. Sisanya dari kita harus menjaga segel di lorong di dunia bawah, tidak bisa pergi. Saat itu, Shen Xiyu menggunakan keilahiannya untuk menyegel lorong antara iblis dan bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, segel itu mulai melemah. Untuk mencegah segel itu menghilang, Shen Xiyu membangun alam dewa dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk membesarkan anak-anak yatim ini. Dan setelah mereka tumbuh dewasa, akan ada beberapa kekuatan ilahi di tubuh mereka, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan ras dewa yang. Sebenarnya, selain menjaga stabilitas benua Brilliance, mereka juga punya misi lain, yaitu memperkuat segel di jalan menuju dunia bawah. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal ini. Hanya alam dewa yang tahu. Jika mereka tidak melakukan ini, benua Brilliance akan kacau balau. Bab 1541, Gelombang Binatang 11. Begitu banyak, Tang Nazi menatap langit, tak bisa berkata apa-apa. Ia pikir ia cukup berbakat untuk menjadi ahli kelas 2, tetapi, ada begitu banyak ahli kelas 2 di alam dewa. Memikirkan hal ini membuatnya merasa seolah-olah ia hanyalah pelengkap dari hidangan utama. Qixia menatap Shen Xiyu dan berkata perlahan, "Saudara Xiyu, apakah kamu tahu berapa banyak ahli kelas 2 yang ada di Istana Bintang Rusak?" Shen Xiyu berkata, "Istana Bintang Rusak dibangun secara rahasia, jadi saya tidak yakin dengan jumlah mereka. Namun,
metode yang mereka gunakan untuk membina para ahli tidaklah layak. Oleh karena itu, menurut perhitungan saya, jumlah ahli kelas 2 yang mereka miliki tidak akan melebihi alam dewa. Istana Bintang yang rusak menggunakan transfer aura pertempuran dan transfer sihir sebagai metode untuk membina yang kuat. Sudah ditakdirkan bahwa mereka harus mengorbankan sejumlah besar orang yang berpotensi untuk menciptakan ahli kelas 2. Di sisi lain, alam dewa menyebarkan kekuatannya kepada setiap anggota dan dengan nutrisi kekuatan ilahi, rentang hidup mereka sangat diperpanjang. Akibatnya, pengaruh alam dewa berada di atas Istana Bintang yang rusak. Cek, ku dengar dari bocah Long Yue itu bahwa Istana Bintang rusak adalah alasan mengapa keempat negara menyerang kita. Setelah gelombang binatang buas, aku harus memberi mereka pelajaran. Tang Nazi mendengus. Dia sangat memusuhi Istana Bintang rusak. Jika Istana Bintang rusak tidak memiliki pakar kelas 2 sebanyak alam dewa, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Para iblis tingkat lanjut di bawah komando mereka dapat menyaingi ahli kelas 2 dari Istana Bintang rusak. Ditambah dengan dua binatang suci, Taoti dan Yazi, mereka pasti akan membuat Istana Bintang rusak menderita di masa depan. Shen Yanxiao berkata dengan ekspresi tenang, aku pasti akan melunasi hutang ini dengan Istana Bintang rusak, tetapi yang paling penting sekarang adalah menangani gelombang binatang buas. Dia tidak akan melepaskan Istana Bintang rusak dan keempat negara begitu saja. Aliansi saat ini hanyalah kompromi. Dia akan membalas mereka satu persatu di masa mendatang. Di luar kota, gelombang auman binatang perlahan mendekat. Kusun berdiri sendirian di gerbang kota, dan punggungnya yang basah oleh keringat menempel di gerbang yang tertutup rapat. Dia sudah bisa melihat bayangan binatang-binatang iblis itu. Pikiran Kusun hampir meledak karena suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dia mengetuk gerbang kota dengan sekuat tenaga dan memohon berulang kali, tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Kusun menatap binatang iblis yang mendekat dengan mata terbuka lebar. Wajah-wajah yang mengerikan itu hanyalah mimpi buruk. Meskipun binatang iblis dan binatang ajaib adalah spesies yang sama, penampilan mereka sangat buruk rupa. Semuanya berwarna hitam, dan taring mereka yang tajam menempel di mulut mereka yang besar sambil meneteskan air liur. Mereka semua memiliki sepasang mata ungu yang sama seperti iblis, tetapi bagian putih mata mereka tidak berwarna putih. Sebaliknya, berwarna merah darah, sehingga tampak sangat menakutkan. Hanya dengan melihat penampakan binatang-binatang iblis itu saja, kaki Kusun sudah lemas karena ketakutan, lalu dia terjatuh ke tanah dengan seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, dia menyesali keputusannya untuk menolak persyaratan Shen Yanxiao. Jika dia menerima persyaratannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Namun saat ini, dia bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun untuk hidup. Tolong aku, Kusun memohon namun tidak mendapat jawaban. Binatang-binatang iblis itu bergegas ke gerbang kota, dan seekor binatang iblis terbang menjemput Kusun dari gerbang kota. Dalam sekejap, puluhan binatang iblis terbang mencabik-cabik markis menjadi potongan-potongan daging. Sejumlah besar darah jatuh ke tanah, menandakan pertempuran antara gelombang binatang dan Sun Never Sets akan segera dimulai. Bab 1542, Gelombang Binatang 12. Shen Yanxiao tidak panik ketika gelombang binatang menyerang. Yang Si, kirim pasukan terbang. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan memerintahkan. Dengan satu perintah, semua binatang ajaib udara dari aliansi 4 negara dan Sun Never Sets bergerak maju. Masing-masing dari mereka memegang satu tong minyak hitam. Para prajurit aliansi 4 negara tidak tahu apa yang ingin dilakukan Shen Yanxiao. Gelombang binatang buas berada tepat di luar gerbang kota, tetapi Shen Yanxiao tidak mengirim siapapun untuk berperang. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk mengumpulkan semua binatang ajaib terbang mereka. Namun, Shen Yanxiao telah menepati janjinya sebelumnya. Dia tidak membiarkan mereka menjadi umpan meriam. Ada puluhan ribu binatang ajaib udara di aliansi 4 negara dan Sun Never Sets. Binatang ajaib ini terbang menuju binatang iblis di luar Sun Never Sets dengan binatang mistis mereka. Tidak banyak binatang iblis terbang di antara binatang iblis. Jadi, sebelum ratusan binatang iblis terbang itu bisa melepaskan amarah mereka, mereka dibunuh oleh puluhan ribu pasukan terbang. Binatang ajaib terbang itu melayang di atas binatang iblis, dan burung vermilion tiba-tiba menjerit. Semua binatang ajaib terbang menjatuhkan tong minyak di bawah kaki mereka pada saat yang sama. Satu persatu,
barel minyak sepanjang lengan menghantam binatang iblis itu seperti hujan. Binatang iblis itu mengeluarkan raungan marah, tetapi mereka menyadari bahwa minyak itu tidak sakit saat mengenai mereka. Minyak itu hanya lengket dan tidak nyaman. Minyak tanah di dalam tong menutupi binatang iblis yang paling dekat dengan Sun Never Sets. Detik berikutnya, semua binatang ajaib berelemen api melepaskan sihir api terkuat mereka. Dalam sekejap, kobaran api dengan cepat menyebar ke binatang iblis di garis depan, dan kecepatan minyak terbakar sangat mencengangkan. Seluruh kerumunan itu dilalap api. Binatang-binatang ajaib mengandalkan keunggulan mereka di udara dan mulai mengejar binatang-binatang iblis yang dikelilingi api. Binatang-binatang iblis menjerit dengan sedih di bawah suhu yang tinggi. Di tembok kota Sun Never Sets, semua orang menyaksikan adegan binatang iblis dibakar. Mereka menatap Shen Yanxiao yang tanpa ekspresi dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan memunculkan ide seperti itu selama bentrokan pertama mereka dengan iblis. Dia menggunakan semua minyak tanah yang belum diproduksi sebagai peluru artileri. Api membentuk penghalang alami di sekitar Sun Never Sets. Meskipun binatang iblis itu berkulit kasar dan berdaging tebal, mereka tidak dapat menahan api. Binatang-binatang iblis di garis depan telah terbakar oleh api sampai-sampai mereka meratap. Metode Shen Yanxiao telah dengan mudah melenyapkan puluhan ribu binatang iblis. Sementara semua orang bersemangat, Shen Yanxiao tidak santai sedikit pun. Melihat pasukan binatang iblis yang banyak jumlahnya di depannya, dia sangat terkejut. Ini baru permulaan. Jika mereka ingin mengusir gelombang monster, mengandalkan kepintaran kecil ini saja tidak cukup. Saudara Xiu, saya serahkan sisanya kepada Anda. Shen Yanxiao memandang Shen Xiu. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak berpengalaman dari aliansi 4 negara dan Sun Never Sets melakukan bagian pertama pertempuran. Jika tidak, mereka mungkin akan menderita banyak korban karena kurangnya pengetahuan mereka tentang binatang iblis. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik bagi alam dewa untuk menyerang terlebih dahulu. Shen Xiu tersenyum dan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu utusan dewa dari alam dewa segera bergerak maju. Gerbang Sun Never Sets terbuka dan para utusan dewa berpakaian putih melangkah ke medan perang. Sebuah lingkaran cahaya samar terlihat menyelimuti mereka. Itu bukan perisai suci seorang pendeta, tetapi kain kafan kekuatan ilahi. Seolah-olah mereka telah merasakan kekuatan ilahi, binatang-binatang iblis yang terisolasi oleh api mulai mengaum dengan gelisah. Bab 1543, Gelombang Binatang 13. Binatang iblis adalah makhluk yang lahir dari dunia bawah. Sama seperti iblis, mereka membenci kekuatan ras dewa. Para utusan dewa dari alam dewa bergerak maju dan menyerang binatang iblis dengan kekuatan ilahi mereka. Binatang iblis itu tampak sangat kuat, dengan kulit kasar dan daging tebal. Namun, di bawah bilah tajam utusan dewa, daging tebal mereka mudah terpotong. Samar-samar terlihat gumpalan asap putih mengepul dari lukanya. Jelas, kekuatan ilahi memiliki efek korosif yang kuat pada binatang iblis. Namun lebih tepatnya, efek ini disebut pemurnian. Binatang iblis yang bertabrakan dengan utusan dewa itu benar-benar dikalahkan. Semua orang di tembok kota melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Dengan baik, itu terlalu berbeda dari apa yang mereka harapkan. Alasan lain mengapa Shen Yanxiao meminta alam dewa untuk menyerang terlebih dahulu adalah karena dia tahu betapa mengerikannya efek kekuatan ilahi pada binatang iblis. Selama pertempuran antara utusan dewa dan binatang iblis, baik orang-orang dari Sun Never Sets maupun aliansi 4 negara dapat sedikit meredakan rasa takut mereka terhadap binatang iblis. Seorang prajurit yang ketakutan bahkan sebelum ia melangkah ke medan perang, akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya jika ia memasuki medan perang. Dalam arti tertentu, keputusan Shen Yanxiao benar, karena tatapan mereka tidak lagi setakut sebelumnya. Sebagai garda depan kedua, para iblis bergegas keluar dari Sun Never Sets untuk mendukung utusan dewa. Mereka dan binatang iblis berasal dari dunia bawah, jadi mereka memiliki ketahanan tinggi terhadap sihir hitam. Tidak ada satupun kelompok yang dikalahkan oleh binatang iblis, yang memberikan dorongan kepercayaan diri bagi manusia yang tersisa. Gelombang terakhir adalah aliansi 4 negara dan prajurit Sun Never Sets. Secara keseluruhan, jumlah peserta di pihak Shen Yanxiao telah mencapai 1 juta. Pada saat itu, baik prajurit Sun Never Sets maupun prajurit aliansi 4 negara, semuanya mengesampingkan kebencian mereka sebelumnya dan bergandengan tangan untuk melawan binatang iblis.
Hanya kemenangan yang akan memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Sebagai binatang suci yang paling kuat, Taoti dan Yazi menyerbu ke perkemahan binatang iblis. Tubuh mereka yang besar jauh lebih besar daripada binatang iblis di sekitar mereka. Kali ini, Taoti tidak mengamuk seperti yang dilakukannya terhadap manusia. Ia langsung membuka mulutnya dan menelan monster-monster yang ukurannya hanya seperempat dari tubuhnya. Merupakan hal yang luar biasa bagi Taoti untuk dapat melenyapkan musuh-musuhnya dan mengisi perutnya. Lagi pula, daging binatang iblis itu rasanya cukup lezat, jadi Taoti merasa puas. Pemandangan itu benar-benar tidak tertahankan untuk dilihat. Di sisi lain, Yazi dengan kejam mencabik-cabik setiap binatang iblis yang mendekatinya, dan niat membunuhnya pun meledak sepenuhnya. Dibandingkan dengan cara Taoti menelan binatang iblis secara langsung, cara Yazi membunuh musuhnya tampak sangat berdarah dan kejam. Kemanapun ia pergi, di sana ada mayat binatang iblis di mana-mana. Para anggota Pantom berangkat dan bergegas menuju perkemahan bersama binatang buas mistis mereka. Pertarungan melawan binatang iblis itu benar-benar berbeda dari perang sebelumnya dengan aliansi 4 negara. Aliansi 4 negara itu memperhatikan kerja sama satu sama lain dalam pertempuran, tetapi binatang iblis hanya akan mengamuk secara membabi buta. Aspek mengerikan dari gelombang binatang iblis adalah bahwa binatang iblis akan dengan ganas menyapu kota-kota. Mereka bahkan tidak perlu banyak menyerang, karena mereka dapat mengubah kota menjadi debu dengan kekuatan mereka sendiri. Shen Yanxiao tidak memiliki banyak bawahan, tetapi dia memiliki banyak binatang ajaib. Dia memiliki 2 binatang suci dan sekelompok binatang mistis di bawahnya. Jadi, tidak menjadi masalah baginya untuk melawan binatang iblis. Selain itu, alam dewa dan para iblis akrab dengan binatang iblis. Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka juga. Meskipun ada banyak binatang iblis, tubuh mereka juga besar dan memakan banyak tempat. Mereka tidak memiliki kecerdasan, jadi mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Bab 1544, Gelombang Binatang 14. Pertarungan antara kedua belah pihak sedang berlangsung sengit. Para utusan dewa dan iblis terampil dalam menghadapi binatang iblis, tetapi ketika aliansi 4 negara bertempur melawan binatang iblis tersebut, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya binatang iblis tersebut. Kulit mereka yang sekeras batu tidak dapat terluka oleh serangan biasa. Anak panah biasa milik seorang pemanah bahkan tidak dapat menggores kulitnya. Anak panah itu mengenai kulit, menimbulkan suara keras sebelum jatuh ke tanah. Itu sama tidak berbahayanya dengan menggelitik binatang iblis. Pedang milik pendekar pedang dan ksatria itu terpental kembali saat mereka dipukul. Peluru api milik magus bahkan tidak dapat membakarnya. Menghadapi binatang iblis yang sekeras dinding besi itu, semua orang terkejut. Jika bukan karena beberapa binatang mistis dan binatang suci di depan mereka, mereka akan diinjak-injak menjadi pasta daging. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan melihat pemandangan itu. Bukan karena para prajurit itu tidak berguna, tetapi pertahanan binatang iblis itu terlalu kuat. Setelah perang antara para dewa dan iblis, para binatang iblis bersembunyi di hutan tanah terlantar. Selama ribuan tahun, mereka telah melancarkan puluhan serangan ke tanah terlantar. Dan setiap kali mereka mendatangkan korban yang sangat besar bagi manusia. Binatang iblis yang fisiknya lemah telah dibasmi manusia puluhan kali dalam gelombang binatang sebelumnya. Jadi, mereka yang bertahan sampai sekarang adalah yang terbaik di antara binatang iblis. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh manusia biasa. Bukan tanpa alasan gelombang binatang buas telah menyebabkan orang-orang di tanah terlantar menjadi pucat. Pemanah di atas level menengah, gunakan panah peledak untuk menyerang. Mereka yang di bawah level menengah, bidik mata binatang iblis itu. Para ksatria, perkuat pertahanan kalian. Pendekar pedang, gunakan jurus paling mematikan kalian. Para pendeta, jaga baik-baik perisai pelindung para ksatria dan pendekar pedang. Para magi, tinggalkan mantra sihir kecil kalian. Hancurkan mereka dengan mantra sihir sedang dan mantra sihir besar. Shen Yanxiao dengan tegas memberi perintah. Jika situasinya terus berlanjut seperti itu hanya akan sia-sia. Semua prajurit segera mengikuti instruksi Shen Yanxiao dan mengubah metode serangan mereka. Meskipun efisiensi serangan mereka menurun, mereka akhirnya berhasil menembus pertahanan binatang iblis. Beberapa pemanah telah dengan paksa memakukan anak panah ke binatang iblis dengan anak panah peledak. Selain utusan dewa, iblis, dan binatang ajaib,
Anggota Pantom adalah yang paling banyak memberikan kerusakan pada binatang iblis. Mantra sihir skala besar Kisia dapat langsung melenyapkan sejumlah besar binatang iblis. Adapun Tang Nazi, dia tidak mundur saat dia dengan paksa membelah binatang iblis menjadi dua dengan Blade Slash miliknya. Yang Si memiliki perisai ilahi milik Yan Yu di tubuhnya, yang memungkinkannya untuk berhadapan langsung dengan binatang iblis yang besar. Dengan perisai berat di tangannya, ia menusuk mata binatang iblis itu dengan pedang panjangnya. Dan yang paling menakjubkan adalah Shen Yanxiao. Dia membiarkan Vermilion Bird dan Taoti menyerang dengan bebas sementara dia berdiri di antara tim. Dengan satu busur, dia benar-benar bisa menembakkan 10 anak panah sekaligus. Daya mematikan setiap anak panah memiliki efek seperti anak panah peledak, dan setiap anak panah diarahkan ke tengah alis binatang iblis itu. Dengan kekuatan dahsyat, anak panah itu menembus dahi binatang iblis itu tanpa meninggalkan setetes darah pun. Binatang iblis yang sebesar gunung itu pun roboh dengan keras. Shen Yanxiao telah menanamkan aura pertempuran, sihir, dan kekuatan hidup ke dalam anak panah kecil itu. Serangan yang tampaknya biasa itu dapat menghancurkan otak binatang iblis itu begitu saja. Bab 1545, Gelombang Binatang 15. Belum lagi binatang iblis, bahkan iblis sungguhan pun tidak akan selamat jika Shen Yanxiao menembak di antara kedua alisnya. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal ini. Mereka hanya melihat panah cahaya Shen Yanxiao yang dapat membunuh binatang iblis besar. Seberapa kuatkah itu? Pada saat itu, para prajurit yang bertempur di garis depan diam-diam bersukacita. Mereka senang bahwa komandan mereka telah memberikan perintah untuk menghentikan serangan pada akhirnya. Jika tidak, jika mereka memaksa iblis ini ke sudut, mereka pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Shen Yanxiao mengamati situasi dengan tenang. Dari kelihatannya, mereka seharusnya setara dengan binatang iblis. Namun, ada sejumlah besar bala bantuan di belakang binatang iblis sementara mereka hanya memiliki pasukan ini. Sun Never Sets dan aliansi 4 negara baru saja mengalami perang besar, dan belum ada yang pulih. Pertempuran sebelumnya hampir mendorong kekuatan fisik mereka hingga batasnya. Jika pertempuran ini menjadi pertempuran yang berlarut-larut, maka itu akan merugikan mereka. Namun, secara praktis mustahil untuk melenyapkan begitu banyak binatang iblis dalam waktu singkat. Situasi yang tampaknya berimbang hanyalah awal yang baik. Saat pertempuran berlangsung, Sun Never Sets jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun mereka telah mengubah metode penyerangan mereka, diperlukan puluhan orang untuk menyerang bersama jika mereka ingin melenyapkan satu binatang iblis. Yang lebih memperburuk situasi, satu serangan dari binatang iblis dapat langsung membunuh puluhan orang. Dengan jarak yang begitu jauh, para prajurit Sun Never Sets merasakan tekanan yang luar biasa besar. Jika bukan karena alam dewa, mereka pasti sudah dipaksa masuk ke kota itu. Di antara para iblis, Shen Xiu adalah yang paling mempesona. Dewa yang jatuh itu masih memiliki kekuatan ras dewa, jadi serangannya berakibat fatal bagi binatang iblis. Puluhan binatang iblis mengelilingi Shen Xiu, tetapi tidak ada gejolak di wajah tampannya. Dia masih memiliki senyum yang seperti angin musim semi. Dia memegang tongkat yang sangat indah di tangannya. Itu berbeda dari tongkat yang digunakan oleh Kisia dan para penyihir lainnya. Tongkat ini berwarna putih bersih, dan ujung tongkat itu seperti 2 bulan sabit yang melilit permata emas. Lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti seluruh tongkat itu. Semua binatang iblis dipenuhi dengan rasa takut terhadapnya. Senjata dari ras dewa adalah senjata terbaik melawan mereka yang dari dunia bawah. Shen Xiu berdiri diam di tengah-tengah binatang iblis. Semua binatang iblis begitu terintimidasi oleh aura ilahi yang dilepaskannya sehingga mereka tidak berani mendekatinya. Tiba-tiba, dia memasukkan tongkat di tangannya ke tanah yang retak dan menempelkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Kemudian, tiba-tiba, sudut pakaiannya bergerak tanpa angin. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak di sekelilingnya dan pusaran angin muncul dari bawah kakinya dan melilit tongkatnya dengan erat. Di tengah angin kencang, jejak cahaya keemasan samar-samar terlihat. Shen Xiu perlahan menutup matanya dan melantunkan kutukan yang tidak bisa dipahami. Saat nada terakhir jatuh, dia membuka matanya yang tenang. Warna emas samar telah menggantikan warna coklat aslinya. Dia tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Disertai dengan satu kata yang jelas itu, badai emas itu langsung menyapu sekeliling.
Puluhan binatang iblis yang mengelilingi Shen Xiu tersapu ke dalam badai emas dalam sekejap mata dan tubuh mereka yang besar terkoyak-koyak oleh angin kencang. Bab 1546, Gelombang Binatang, 16. Badai emas itu tidak berhenti setelah melenyapkan puluhan binatang iblis. Badai itu terus-menerus menyapu binatang iblis ke segala arah. Di bawah badai emas ini, tidak ada satupun binatang iblis yang punya ruang untuk melawan. Beberapa mil jauhnya dari medan perang, dua sosok, satu berkulit putih dan satu berkulit hitam, diam-diam menyaksikan pertempuran yang menggetarkan jiwa ini. Badai matahari, Dewa Cahaya masih hidup. Lelaki tua berpakaian putih itu menatap badai emas yang mencapai cakrawala dengan heran. Setelah Dewa Cahaya menyegel jalan menuju dunia bawah, dia menghilang tanpa jejak. Jadi, dia menyembunyikan dirinya. Kami bertanya-tanya apakah alam dewa berhubungan dengan Dewa Cahaya. Sekarang, sepertinya kami dapat memastikannya. Pria berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan menatap badai yang menyilaukan itu dengan senyum sinis di matanya. Shen Yanxiao memang mampu mengundang Dewa Cahaya. Kau harus tahu bahwa dia telah bersembunyi selama ribuan tahun. Badai matahari ini sama saja dengan mengungkap identitasnya. Ouyang Huanyu, gadis kecil yang kau incar ini memang mampu. Pria berjubah hitam itu menatap pria tua berpakaian putih itu dengan niat jahat. Pria tua berjubah putih itu tidak lain adalah dekan Akademi Saint Laurent, Ouyang Huanyu. Ouyang Huanyu menatap pria berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh dan berkata, Shen Yanxiao dan aku benar-benar ditakdirkan. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia adalah orang nomor satu yang hilang dariku saat itu. Jika bukan karena jiwa setan yang kembali, aku akan kehilangan kesempatan emas. Pria berjubah hitam itu terkekeh dan berkata, siapa yang mengira bahwa subjek uji nomor satu yang sudah mati masih hidup? Bukankah setan mengatakan bahwa jiwa dewa yang kita pindahkan ke nomor satu masih hidup? Jika kita dapat mengalahkan Shen Yanxiao kali ini, maka nomor satu tidak hanya dapat kembali, tetapi kita juga dapat mengambil jiwa dewa perang. Hanya ada pro dan tidak ada kontra. Bahkan jika kita bisa mengambil jiwa dewa perang, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Aku telah berjanji kepada setan bahwa setelah dia mengalahkan Shen Yanxiao, dia akan berurusan dengan jiwa Asura. Aku hanya menginginkan Shen Yanxiao, kata Ouyang Huanyu dengan tenang, tetapi ada kilatan kegembiraan di matanya. Mantan subjek uji nomor satu adalah bibrida paling sempurna yang pernah diciptakannya. Kematian subjek uji nomor satu telah memberinya pukulan telak. Dia tidak menyangka akan menemukannya lagi. Apakah kau benar-benar akan menyerahkan jiwa Asura kepada setan? Kalau begitu, bukankah rencana kita adalah, pria berjubah hitam itu agak tidak senang. Asura adalah dewa terakhir di dunia. Tanpa Asura, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikan eksperimen mengintegrasikan 8 ras. Ouyang Huanyu tersenyum dan berkata, saya yakin Asura telah tinggal di tubuh Shen Yanxiao cukup lama sehingga dia dapat menyerap cukup banyak kekuatan ilahi. Dia adalah karya kita yang sempurna. Selain itu, Ouyang Huanyu menatap badai emas itu. Tanpa dewa perang, kita masih memiliki para dewa setengah mati yang tumbang. Kau berniat menggunakan Dewa Cahaya sebagai pengganti dewa perang. Pria berjubah hitam itu tercengang. Karena kau bukan lagi dewa, mengapa kau tidak datang dan menyelesaikan eksperimen kami? Ras dewa telah musnah. Dewa perang atau dewa cahaya tidak perlu ada lagi. Tidak ada lagi ruang bagi ras dewa untuk bertahan hidup di dunia ini. Mengapa kau tidak menyumbangkan tubuhmu saja untuk kami? Wajah Ouyang Huanyu yang sok suci memperlihatkan senyum kejam. Bab 1547, Gelombang Binatang 17. Kamu masih saja kejam seperti sebelumnya. Kamu begitu terobsesi dengan penistaan agama. Pria berpakaian hitam itu menatap Ouyang Huanyu sambil tersenyum. Siapa yang bisa membayangkan bahwa manusia akan bersekongkol melawan ras dewa? Ouyang Huanyu mengangkat alisnya dan berkata, Junmo, sebagai seseorang yang akan menyumbangkan satu-satunya muridnya, kamu tampaknya tidak memiliki hak untuk menyebutku kejam. Orang yang berkolusi dengan Ouyang Huanyu adalah herbalis nomor satu di dinasti Bulan Biru, Junmo. Murid, kalau bukan karena keluarga Luovan bisa dimanfaatkan olehku, kenapa aku harus menerima orang bodoh sebagai muridku? Namun, dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, dia agak berguna sekarang. Junmo tidak merasa bersalah sedikit pun karena mengorbankan muridnya. Namun, aku selalu penasaran. Bagaimana kau menghubungi Istana Bintang Pecah?
Kau berhasil membuat mereka membujuk keempat negara untuk membentuk aliansi dan menyerang Sun Never Sets. Meskipun Junmo telah mengenal Ouyang Huanyu selama ratusan tahun, dia tetap tidak bisa menebak pikirannya. Pertahanan Sun Never Sets sangat tinggi dan Shen Yanxiao telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di berbagai kota di Forsaken Land. Jika dia membiarkan gelombang binatang menyerang, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, setelah perang dengan keempat negara, kekuatan Shen Yanxiao telah sangat melemah, yang memungkinkan gelombang binatang itu memberikan pukulan fatal padanya saat itu. Segala sesuatunya diatur oleh Ouyang Huanyu selangkah demi selangkah. Bahkan Junmo tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat keterampilan Ouyang Huanyu. Dia bahkan bisa mengundang istana bintang rusak yang tersembunyi dari dunia. Siapa sebenarnya Ouyang Huanyu? Ouyang Huanyu melirik Junmo dan berkata, orang yang tahu terlalu banyak tidak akan berumur panjang. Junmo terkejut. Kau tidak perlu tahu banyak. Kau hanya perlu tahu bahwa aku bersekongkol denganmu. Saat ini, kita hanya perlu menunggu pertempuran ini berakhir dan membawa kembali subjek uji kita. Ouyang Huanyu tidak mau mengatakan apapun lagi. Dia sedang menunggu. Dia ingin secara pribadi membawa kembali subjek ujinya yang sempurna setelah pertempuran terakhir. Shen Yanxiao, aku tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Badai angin matahari Sensiyu telah menelan sejumlah besar binatang iblis, memberikan garis depan waktu istirahat. Tiba-tiba, sebuah trompet keras terdengar dari belakang perkemahan binatang iblis. Mendengarnya, semua binatang iblis tiba-tiba mengamuk dan melepaskan gelombang raungan. Mereka mulai menyerang semua manusia dan iblis di depan mereka tanpa ragu-ragu. Mata mereka berlumuran darah. Amukan tiba-tiba dari binatang iblis itu mengejutkan para prajurit Sun Never Sets. Binatang iblis itu mulai melancarkan serangan yang merusak. Mereka tidak peduli dengan luka parah yang mereka derita saat mereka meraung dan melesat maju. Para ksatria tidak dapat lagi menahan binatang iblis itu dan terlempar. Apa yang terjadi? Shen Yanxiao terkejut dengan ledakan tiba-tiba binatang iblis itu. Seolah-olah binatang iblis itu telah disuntik dengan stimulan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, hanya kegilaan dan pembunuhan. Enchantress tidak jauh dari Shen Yanxiao. Begitu binatang iblis itu mengamuk, Enchantress bergegas ke sisi Shen Yanxiao dan berkata dengan ekspresi jelek, itu tanduk ras iblis. Itu adalah jenis senjata ajaib yang digunakan oleh ras iblis untuk memerintah binatang iblis. Tanduk ini dapat merangsang amarah dalam jiwa binatang iblis dan mengubah mereka menjadi sekelompok mesin pembunuh. Mereka tidak hanya tidak lagi takut akan rasa sakit, tetapi kekuatan mereka juga akan berlipat ganda. Bab 1548, Gelombang Binatang 18. Hanya ras iblis yang bisa menggunakan trompet. Suara itu datang dari balik gelombang binatang buas. Dan jika kita tidak menghancurkan trompet itu, binatang-binatang iblis ini akan tetap dalam keadaan mereka saat ini. Wajah Enchantress pucat pasi. Pasukan binatang iblis sudah tak tertahankan bagi mereka, dan sekarang dengan trompet yang berbunyi, bagaimana mereka bisa memenangkan perang? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia segera berlari ke arah binatang iblis dan menemukan Shen Siyu. Saudara Siyu. Sebelum Shen Yanxiao sempat menyelesaikan kalimatnya, Shen Siyu sudah berbicara. Apakah kamu ingin menemukan setan yang meniup trompet itu? Shen Yanxiao mengangguk. Orang itu mungkin saja setan, kata Shen Siyu. Jika kita tidak menghancurkan tanduk itu, kita tidak akan memenangkan perang ini. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Aku akan pergi bersamamu, kata Shen Siyu. Tentu, Shen Yanxiao segera menghubungi Vermilion Bird dan memintanya untuk membawa mereka ke bagian belakang gelombang binatang buas. Di balik gelombang binatang buas, seorang pria berjubah hitam saat ini sedang duduk di punggung seekor binatang iblis besar. Ukuran binatang iblis itu sebanding dengan Taoti. Pria itu tampaknya telah merasakan kedatangan Shen Yanxiao. Tiba-tiba dia mendongak dengan senyum jahat di wajahnya yang tampan. Aura iblis di matanya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Wajah itu sangat familiar. Kenapa dia? Shen Yanxiao terkejut. Dia tidak menyangka bahwa iblis yang mengendalikan binatang iblis untuk menyerang Sun Never Sets dan membunyikan klakson adalah Luo Fan. Luo Fan itulah yang bersekongkol dengan Sangguan Xiao dan polisi untuk memaksa Tang Nazi keluar dari akademi. Dewa Cahaya, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kau masih hidup. Luo Fan menatap Shen Siyu di punggung burung Vermilion dengan tatapan jahat. Shen Siyu mengerutkan kening.
Dia merasakan aura iblis yang kuat dari manusia itu. Setan, aku tidak menyangka kau mengenaliku dengan penampilanku. Luo Fan tiba-tiba berdiri. Sebuah tanduk ungu tua di tangannya diletakkan di pinggangnya. Kau telah menempati tubuh manusia ini. Shen Xiu menatap Luo Fan. Selain penampilannya, perasaan yang dipancarkannya sama persis dengan setan, dewa iblis. Luo Fan menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang rapuh dan berkata dengan nada meremehkan, tubuh manusia. Aku tidak menginginkan tubuh yang rapuh seperti itu meskipun diberikan kepadaku. Jika tubuh ini tidak dapat menahan aura iblisku, apakah menurutmu aku akan peduli padanya? Manusia hanya layak merangkak di bawah kaki setan. Jika tubuh aslinya tidak hancur, mengapa ia harus tinggal di tubuh manusia? Itu merupakan penghinaan baginya. Aku berbeda dengan Asura. Sungguh memalukan dia mau tinggal di tubuh manusia. Aku merasa jijik saat mengira aku dikalahkan oleh orang itu. Setan mencibir. Xiao Xiao, aku akan bekerja sama denganmu untuk menghadapinya. Kamu harus berhati-hati. Shen Xiu diam-diam mencengkeram tongkatnya. Ya, Shen Yan Xiao mengangguk. Penghinaan setan terhadap Xiu membuatnya marah. Setan memandang mereka dengan jijik. Binatang ajaib, ras campuran, dan setengah dewa. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan sedikit dari kalian? Dewa cahaya, kau bukan lawanku saat kau masih dewa. Sekarang, kau akan tetap dikalahkan olehku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku kecuali Asura dan Dewa Utama. Bab 1549, Gelombang Binatang 19. Shen Xiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan suci yang telah ia tekan selama ribuan tahun meledak pada saat itu dan kekuatan suci itu sepenuhnya mengelilinginya, Shen Yan Xiao, dan Vermilion Bird. Shen Yan Xiao dapat merasakan suatu kekuatan yang tak tertandingi memenuhi sekujur tubuhnya, aliran kekuatan suci yang tiada habisnya mengalir deras ke dalam danau hatinya. Shen Xiu mencengkeram tongkatnya erat-erat dan tiba-tiba melompat turun dari punggung Vermilion Bird. Sosoknya melayang di udara saat sinar cahaya yang menyilaukan dengan cepat menyerbu ke arah setan. Setan mencibir dan aura gelap yang tak terlihat mengembun menjadi pedang hitam di tangan kanannya. Dengan lambaian pedang, dia dengan kasar menangkis serangan Shen Xiu. Shen Yan Xiao terbang ke arah setan dengan burung vermilion. Dengan busur panjang di tangannya, Shen Yan Xiao memasang anak panah dan mengarahkannya ke setan. Di sisi lain, burung vermilion melebarkan sayapnya dan menyebarkan api ke seluruh bumi. Semua binatang iblis yang ada di bagian belakang terpengaruh oleh kekuatan dahsyat ini. Kekuatan ilahi dan kekuatan gelap saling terkait dan api menari-nari. Di dalam medan energi unsur yang terdistorsi, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dicincang menjadi daging cincang. Hanya binatang iblis besar yang diduduki setan yang tetap tidak tergerak. Di belakang medan perang, Shen Yan Xiao, Shen Xiu, dan Vermilion Bird bertarung melawan setan. Sebelum pertarungan, Sun Never Sets menderita serangkaian serangan balik setelah binatang iblis mengamuk. Perisai yang dipasang oleh para pendeta pada para ksatria tidak dapat lagi menahan serangan binatang iblis itu. Satu persatu, perisai cahaya itu hancur dan para prajurit tertusuk oleh taring binatang iblis itu. Meskipun setan dan binatang iblis sama-sama makhluk dunia bawah, mereka tidak dapat bersaing dengan binatang iblis dalam hal kemampuan bertarung individu. Setan tingkat menengah dari jenis binatang yang sama tidak dapat menghentikan binatang iblis sama sekali. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka diinjak-injak menjadi pasta daging oleh binatang iblis yang sangat kuat. Kerangka di tanah telah menyatu dengan binatang iblis. Sejumlah besar iblis telah mati, dan seluruh bahu kiri Jiahe telah digigit oleh binatang iblis tersebut. Darah segar terus mengalir keluar, dan Jialan bergegas ke sisi Jiahe dengan wajah pucat. Dia terus-menerus mengacungkan pedang panjang di tangannya dalam upaya untuk mengusir binatang iblis di depannya. Namun, sebelum mereka dapat mengusir musuh, dua binatang iblis lainnya bergegas ke arah mereka dari kiri. Jialan, pergilah. Jiahe menggertakkan giginya. Salah satu bahunya telah hilang sepenuhnya, dan lukanya berdarah-darah. Kehilangan banyak darah membuatnya menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Bajingan, aku tidak akan meninggalkanmu dan melarikan diri sendiri. Kita saudara datang ke benua cemerlang bersama-sama dan telah mengalami begitu banyak pertempuran bersama. Apakah kau pikir aku akan meninggalkanmu? Kita akan hidup dan mati bersama. Di kehidupan kita selanjutnya, kita akan tetap menjadi saudara.
Jialan dengan erat menopang tubuh Jia He yang lemah dengan satu tangan sementara tangan lainnya dengan gigih menahan serangan binatang iblis itu. Matanya merah dan dipenuhi keputusasaan. Jika dia meninggalkan Jia He yang terluka parah, dia mungkin bisa melarikan diri. Namun, dia tidak mau meninggalkan saudaranya. Mereka lahir di dunia ini bersama-sama. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati bersama-sama. Fruit, Qiao Chu, Enchantress, Tian Qiu, dan Zhongling beberapa kali ingin menerobos pengepungan binatang iblis untuk menyelamatkan Jialan dan saudaranya. Namun, binatang iblis yang terus-menerus menyerbu menghalangi jalan mereka. Setelah membunuh satu ekor, lebih banyak lagi binatang iblis akan menyerbu ke depan, sehingga menghilangkan harapan mereka untuk menyelamatkannya. Sialan, sialan, mata Tian Qiu dan Zhongling memerah. Mereka telah menghabiskan ribuan tahun bersama Jialan dan Jia He di Sun Never Sets, tetapi mereka hanya bisa melihat tanpa daya saat mereka jatuh ke dalam perangkap. Bab 1550, Gelombang Binatang, 20. Semakin banyak binatang iblis mengepung Jialan dan Jia He, semakin mengecil pengepungannya. Mata Jialan merah padam. Dia melindungi Jia He sambil membunuh musuh. Seekor binatang iblis kecil tiba-tiba keluar dari bawah salah satu binatang iblis. Binatang itu menggigit kaki Jia He dan taringnya yang tajam langsung merobek seluruh kakinya. Teriakan memilukan keluar dari mulut Jia He. Jialan melepaskan anak panah dan menebas binatang iblis itu hingga mati, namun dia memperlihatkan punggungnya kepada binatang iblis lainnya. Dalam sekejap, tanduk binatang iblis menembus dada Jialan dan sejumlah besar darah mengotori dadanya. Bajingan, bagaimana mungkin Jialan mati dalam penghinaan seperti itu? Jialan menggertakkan giginya dan berteriak. Dia kemudian menusuk dada binatang iblis itu dengan pedangnya. Binatang iblis itu roboh dan sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di dada Jialan, meneteskan darah. Jialan, pergi, setengah tubuh Jia He telah dimakan oleh binatang iblis. Dia menyipitkan matanya dengan lemah dan menatap saudaranya dengan putus asa dan sedih. Jialan masih memeluk Jia He dengan erat, dan air mata sebesar kacang mengalir dari matanya. Dia meraung dan mengayunkan pedang panjang di tangannya, memukul mundur semua binatang iblis yang mendekat. Jangan mati, kita belum cukup bersenang-senang. Wajah Jialan dipenuhi air mata saat dia berteriak seperti orang gila. Namun, aura Jia He semakin melemah saat monster-monster kecil terus menyerang. Saat Jialan berbalik, hanya lengan Jia He yang tersisa di tangannya. Saudara-saudaranya tidak dapat lagi bepergian keliling benua bersamanya. Ayo, bunuh aku jika kalian punya nyali. Bunuh aku, bajingan. Jialan benar-benar hancur. Dia berdiri tegak dan meraung ke arah binatang iblis dari segala arah. Sekelompok binatang iblis kecil yang bersembunyi di sekitar binatang iblis besar meraung dan menerkam ke arah Jialan. Pedang panjang Jialan memotong kepala binatang iblis itu satu persatu, tetapi tubuhnya penuh dengan benjolan dan cekungan karena digerogoti oleh binatang iblis kecil itu. Daging di kakinya telah digerogoti sepenuhnya, hanya menyisakan 2 tulang putih. Karena tidak dapat berdiri lebih lama lagi, Jialan pun pingsan. Ia menatap langit kelabu di tanah terlantar untuk terakhir kalinya. Dia teringat adegan saat dia berjalan ke Sun Never Sets bersama Jia He. Jialan, tempat ini akan menjadi milik kita di masa depan. Dalam bahasa manusia, apakah kita sekarang menjadi raja setelah kita menduduki gunung ini? Ya, kenapa tidak? Oh, kalau begitu aku ingin menjadi bos. Pergilah, akulah saudaranya. Aku ingin menjadi bos. Aku lebih tua darimu. Aku lebih tua darimu. Kakak, bagaimana kalau aku menjadi adikmu di kehidupanmu selanjutnya? Jialan tidak bisa lagi melihat langit yang kelabu. Garis penglihatannya tertutup oleh wajah-wajah mengerikan dari binatang-binatang iblis. Dalam sekejap, mereka tenggelam dalam kawanan binatang iblis. Para iblis tingkat tinggi yang berada puluhan meter jauhnya hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat Jialan dan Jia He digerogoti sampai mati oleh binatang iblis. Adegan itu mengejutkan mereka semua, dan membangkitkan amarah mereka. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mata Zhongling memerah saat dia mengangkat pedangnya dan menebas iblis-iblis yang datang. Pipi Enchantress berlinang air mata. Ia tak percaya saudara-saudaranya yang telah bersamanya selama ribuan tahun telah meninggal begitu saja. Mengingat adegan saat mereka bertemu dalam Sun Never Sets dan bagaimana pasangan badut ini bermain-main di hari-hari biasa,
Enchantress merasa seolah-olah ada pisau yang tertancap di hatinya. Kematian Jialan dan Jia He telah mengkatalisasi keinginan iblis untuk membunuh. Mereka ingin membalas dendam, mereka ingin mencabik-cabik binatang iblis itu. Bab 1551, Gelombang Binatang 21. Para iblis yang mengamuk membuat pertempuran semakin sengit. Yan Yu terus mengayunkan tongkatnya untuk melengkapi berkat dan perisai cahaya para prajurit. Penurunan tajam jumlah iblis dan kematian para prajurit membuat binatang iblis mendekati Yan Yu. Harimau putih bertarung sampai mati untuk melindungi Yan Yu di punggungnya. Ia menggunakan cakar dan taringnya yang tajam untuk mencabik-cabik binatang iblis yang mencoba melukai tuannya. Binatang iblis kecil yang jahat dan licik itu mengintai dalam kekacauan itu. Mereka menatap manusia kurus di punggung macan putih dengan penuh kebencian dan berjongkok. Kemudian, mereka tiba-tiba melompat, membuka mulut mereka yang berdarah, dan menerkam ke arah leher Yan Yu. Raung, harimau putih tiba-tiba berdiri dan kedua cakar depannya menghancurkan binatang iblis kecil itu menjadi berkeping-keping. Namun, masih ada binatang iblis yang mencoba membunuh Yan Yu. Yan Yu dengan tegas menambahkan 3 lapis perisai cahaya dan mengisolasi semua binatang iblis di luar. Pada saat yang sama, ia memberikan beberapa berkat kepada beberapa prajurit di dekatnya. Kedatangan berkat itu membuat para prajurit yang kelelahan itu segera memulihkan kekuatan mereka. Mereka menatap pendeta yang kuat itu dengan penuh rasa terima kasih sebelum mereka kembali menyerbu ke barisan musuh. Seekor binatang iblis besar tiba-tiba menyerang macan putih. Macan putih menstabilkan tubuhnya dan membuka mulutnya untuk melepaskan peluru cahaya yang menyilaukan, langsung menghancurkan wajah binatang iblis itu hingga berdarah-darah. Binatang-binatang iblis itu tampaknya telah menyadari peran Yan Yu sebagai seorang pendeta. Mereka mulai menyerang Yan Yu dan harimau putih berulang kali. Tak lama kemudian, harimau putih dipenuhi bekas luka karena darah segar menodai bulunya yang putih. Beberapa binatang iblis besar terus-menerus menyerang harimau putih, dan serangan terus-menerus itu membuat harimau putih kesulitan untuk berdiri. Perisai cahaya di tubuh Yan Yu telah hancur berkeping-keping, dan seekor binatang iblis kecil memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos perisai cahaya dan menerkam Yan Yu. Yan Yu mengayunkan tongkatnya dan melemparkan binatang iblis itu. Dia ingin melemparkan perisai cahaya lain pada dirinya sendiri, tetapi binatang iblis kecil terus-menerus menerkamnya, tidak memberinya kesempatan untuk melemparkannya. Yan Yu menggertakkan giginya dan mengusir semua binatang iblis kecil. Memanfaatkan celah itu, dia segera menurunkan tongkatnya dan memanggil ratusan totem peledak. Maju, teriak Yan Yu dan totem peledak itu mengelilinginya dan White Tiger. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan menghancurkan semua iblis di sekitarnya hingga berkeping-keping. Hundred Break merupakan jurus paling merusak di kelas kedua, tetapi jurus ini menghabiskan banyak energi. Hampir seketika ia menggunakan jurus ini, kulit Yan Yu berubah seputih kertas dan rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia gemetar saat meraih kantong pil obat di pinggangnya. Namun, ia menemukan bahwa kantong pil obatnya telah digigit oleh binatang iblis kecil itu, menyebabkan semua pil obatnya hilang. Nasibku sangat buruk, Yan Yu memaksakan senyum. Rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya tidak lagi tertahan oleh pil obat dan rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Yan Yu kejang-kejang saat ia jatuh di punggung harimau putih. Harimau putih segera merasakan ketidaknormalan tuannya dan segera berlari ke arah Yang Si. Yan Yu benar-benar kehilangan kesadaran. Tanpa pil obat keluarga macan putih, bahkan tanpa serangan binatang iblis, dia tetap akan mati karena jantungnya tidak mampu menahan beban. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di hadapan macan putih, namun ia tidak mempedulikan. Luka-lukanya saat ia melesat maju bersama Yan Yu. Dia tidak bisa membiarkan Yan Yu mati. Sama sekali tidak, harimau putih meraung dan melepaskan banyak peluru cahaya, dengan kuat meledakkan jalan keluar. Ekornya terus-menerus membuat binatang iblis kecil yang menerkamnya terbang saat ia berlari dengan liar. Bab 1552, Gelombang Binatang 22. Yang Si dan Tang Nazi saat ini sedang bertarung melawan binatang iblis. Keduanya adalah profesional dengan pertahanan tinggi sehingga bahkan tanpa perisai cahaya seorang pendeta, kekuatan mereka sudah cukup untuk menghadapi binatang iblis. Itu harimau putih. Setelah Tang Nazi membunuh iblis kecil, dia membelalakan matanya dan menatap binatang mistis yang diwarnai merah dengan darah. Jika bukan karena keakrabannya dengan harimau putih, dia tidak akan percaya bahwa itu adalah harimau putih.
Sesuatu telah terjadi pada Yan Yu. Saat Yang Si melihat harimau putih, jantungnya berdebar kencang. Harimau putih berlarian seperti itu, pasti sesuatu telah terjadi pada Yan Yu. Sialan, kura-kura hitam, kau dan naga biru pergi dan dukung harimau putih. Tang Nazi mengumpat dan segera memerintahkan kura-kura hitam dan naga biru untuk menyelamatkan harimau putih. Jelas, ada lebih banyak binatang iblis yang mengelilingi White Tiger daripada mereka. Mereka segera menduga bahwa kelompok binatang iblis ini mulai belajar menyerang pendeta dengan pertahanan rendah. Kura-kura hitam datang dari bawah tanah untuk memberikan dukungan sementara naga biru turun dari langit. Kedua binatang mistis itu telah membuka jalan yang mulus bagi harimau putih. Macan putih berlari ke samping Yang Si dan menggunakan ekornya yang penuh bekas luka untuk dengan hati-hati menggulingkan Yan Yu. Penyakit Yu kambuh. Sial, obatnya sudah habis. Yang Si menggertakkan giginya dan menatap wajah pucat Yan Yu. Aku akan menahan mereka di sini. Ada obat di Sun Never Sets. Bawa Yu kembali. Tang Nazi menggunakan beberapa Blade Slash untuk memukul mundur semua binatang iblis yang mendekat. Harimau putih, bawa kami kembali. Yang Si segera menggendong Yan Yu. White Tiger memimpin mereka berdua menuju Sun Never Sets. Sementara Azure Dragon dan Black Tortoise memberi jalan bagi White Tiger dan melarang binatang iblis manapun mendekat. Yu, kau harus bertahan. Yang Si memeluk Yan Yu erat-erat dan menundukkan tubuhnya untuk melindunginya. Wajahnya yang seperti gunung es telah retak. Tao Ti menyaksikan macan putih pergi dalam pertempuran yang kacau. Semua yang dilihatnya tersampaikan ke pikiran Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, yang sedang bertarung melawan setan, hampir berhenti bernapas saat dia menerima pesan dari Tao Ti. Jialan dan Jia He telah tewas dalam pertempuran, dan nyawa Yan Yu dalam bahaya. Kebencian di mata Shen Yanxiao meluap. Dia membidik tanduk di pinggang setan berulang kali, ingin menghancurkannya. Hanya dengan menghancurkan tanduk itu, serangan binatang iblis akan melemah. Jika tidak, para prajurit di garis depan tidak akan mampu menahannya. Yu, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kesedihan di hatinya. Sebagai seorang pemanah, dia harus tetap tenang setiap saat untuk menjaga akurasinya. Sekalipun dia sangat terpukul atas kematian Jialan dan Jia He, sekalipun dia khawatir akan keselamatan Yan Yu, dia hanya bisa menahannya. Itulah satu-satunya cara dia dapat menghancurkan trompet itu. Shen Xiu telah menerima semua serangan setan dan melawan dengan kekuatan ilahi yang tersisa di tubuhnya. Namun, ia telah kehilangan keilahiannya dan bukan lagi dewa cahaya yang bersaing dengan matahari. Ia hanyalah seorang dewa setengah dewa, tetapi ia harus melawan setan dalam kondisi ini. Tongkat di tangannya telah retak karena korosi setan. Shen Xiu tidak berani mundur. Dia tidak berani menahan kekuatannya sedikitpun. Begitu dia menyerang setan, Shen Yanxiao dan burung vermilion pasti akan mati. Xiao Xiao, aku akan mengendalikan kekuatan setan. Carilah kesempatan untuk menghancurkan tanduk itu. Shen Xiu menggertakkan giginya dan menggunakan energi mentalnya untuk menyampaikan rencananya kepada Shen Yanxiao. Kekuatan setan menyelimuti seluruh tubuhnya, jadi jika dia tidak memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, Shen Yanxiao tidak akan mampu menghancurkan tanduk itu dalam satu pukulan. Bab 1553, Gelombang Binatang 24. Shen Yanxiao telah jatuh ke dalam kegilaan dan keputusasaan. Tao Ti, yang memiliki hubungan spiritual dengannya, merasakan energi spiritual Vermilion Bird menghilang pada saat yang sama. Tao Ti berdiri terpaku di medan perang, tidak peduli dengan binatang buas di sekitarnya. Vermilion Bird sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria bau yang mengganggunya sepanjang hari, bagaimana dia bisa mati begitu saja? Raungan, Yazi menyadari bahwa Tao Ti terpaku di tempat. Dia tidak melawan ketika binatang iblis menggigitnya. Melihat ini, dia segera bergegas ke sisinya dan mencabik-cabik binatang iblis yang nekat itu menjadi berkeping-keping. Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Yazi melotot ke arah kakaknya, tidak mengerti apa yang salah dengannya. Tao Ti menatap ke arah di mana Vermilion Bird terjatuh dengan linglung dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat keras. Tiba-tiba, mulutnya melebar dan aliran udara yang kuat menghisap semua binatang iblis di sekitarnya ke dalam mulutnya. Bunuh mereka, mereka semua pantas mati, mereka semua akan dikubur bersama Vermilion Bird. Niat membunuh yang tersembunyi di dalam hati Tao Ti telah bangkit.
Dia menyipitkan matanya dan menelan banyak sekali binatang iblis. Hampir 10.000 binatang iblis ditelan oleh Tao Ti dalam sekejap. Tao Ti memaksakan diri untuk menyerap semua kekuatan binatang iblis itu. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba membesar dan ukurannya berlipat ganda dalam sekejap mata. Bahkan lebih besar dari Yazi. Inilah transformasi suci Tao Ti yang sesungguhnya. Pada saat itu, Tao Ti berada dalam wujud terakhirnya sebagai binatang suci. Raungan, Tao Ti meraung. Di tembok kota Sun Never Sets, Yin Jiuchen memeluk Mini Dragon dan melihat pertempuran sengit di bawah sana. Namun, Mini Dragon tiba-tiba merasa gelisah. Ia mendengar auman Tao Ti, amarah Tao Ti, dan berita kematian Little Phoenix dan Vermilion Bird. Guji, Gu, naga Mini melepaskan diri dari pelukan Yin Jiuchen dan mengeluarkan teriakan sedih. Gu, teriakan yang bisa membuat orang meneteskan air mata. Suara Mini Dragon seakan-akan telah melintasi awan dan waktu. Di alam baka yang jauh di sana, seekor naga yang sedang tertidur membuka matanya dalam kegelapan dan mendengarkan suara sedih itu. Tiba-tiba, pusaran besar terbentuk di awan di atas Sun Never Sets. Angin kencang bertiup dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara. Shen Yanxiao yang tengah berlutut di tanah tiba-tiba merasakan tenaganya terkuras dengan kecepatan luar biasa, seakan-akan tenaganya akan terkuras habis sedetik kemudian. Dalam sekejap, cuaca berubah dan tanduk naga besar muncul dari awan tebal. Raungan naga yang menggemparkan surga mengguncang bumi dan semua binatang iblis gemetar ketakutan. Guji, Guji, naga Mini mengeluarkan suara memilukan ke arah makhluk di awan. Detik berikutnya, awan gelap yang menutupi tanah terlantar selama ribuan tahun tertiup angin kencang. Seekor naga hitam yang 10 kali lebih besar dari Tao Ti tingkat suci melayang di langit. Yun Qi menatap naga hitam itu dengan tak percaya. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Penguasa binatang hantu, sayap kematian, bagaimana mungkin? Saat sayap kematian muncul, naga hantu berkepala dua itu berjongkok di tanah dengan kedua kepalanya tertunduk. Penguasa binatang hantu, sayap kematian. Keberadaan yang bahkan lebih mengerikan daripada binatang ajaib legendaris. Semua summoner telah mendengar ketenarannya, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memanggilnya ke dunia ini. Namun, Raja Alam Ilusi muncul di dunia lain hari ini. Bab 1554, Gelombang Binatang, 25. Kemunculan Wing of Death telah menimbulkan rasa takut pada semua binatang ajaib dan binatang iblis. Bahkan Yazi yang sangat sombong tidak punya pilihan selain tunduk pada kekuatan Raja Alam Ilusi. Yazi merasakan kekuatan yang jauh lebih hebat dari ayah mereka, Dewa Naga, dari naga hitam itu. Guji, naga Mini berjuang mengepakkan sayapnya dan terbang menuju sayap kematian. Dibandingkan dengan Wing of Death, naga Mini itu seperti setitik debu yang bisa diabaikan. Namun, sayap kematian tampaknya mampu melihat bintik debu ini saat ia berhenti dengan tenang di udara hingga Mini Dragon mengerahkan upaya keras untuk terbang ke tanduknya dan melepaskan teriakan. Aku adalah penguasa alam ilusi, sayap kematian. Kau telah melukai anakku, aku akan membunuhmu. Sebuah suara yang tidak berasal dari ras manapun bergema di udara, menggetarkan jiwa semua orang. Wing of Death menerkam tanah dengan napas naganya. Ratusan ribu binatang iblis berubah menjadi asap dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Shen Yanxiao gemetar saat merangkak di tanah. Kekuatannya telah terkuras habis. Belum lagi serangannya, dia bahkan tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Shen Xiu terluka parah. Dia berlutut dengan satu kaki dan merasakan sakit di hatinya saat melihat kondisi Shen Yanxiao. Setan menatap Wing of Death dengan heran. Ia tidak menyangka bahwa pertempuran itu akan memancing Wing of Death. Kekuatan Wing of Death tidak lebih lemah darinya. Setan adalah penguasa dunia bawah, dan sayap kematian adalah penguasa dunia hantu. Sejak kapan manusia bisa memanggil Wing of Death? Satan mengerutkan kening dan bergumam. Ia menatap Shen Yanxiao yang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan ketidakpastian. Ia bisa merasakan aura samar yang tertinggal di antara Shen Yanxiao dan Wing of Death. Darah campuran ini memiliki kemampuan untuk memanggil sayap kematian. Setan mengangkat alisnya dan tiba-tiba berjalan menuju Shen Yanxiao. Tapi selama aku membunuhmu, orang itu akan kembali ke dunia lain, kan? Meskipun membunuhmu akan merusak perjanjianku dengan orang itu, aku tidak ingin melawan Wing of Death sekarang. Jadi, lebih baik kau mati saja. Setan dengan kejam melengkungkan bibirnya.
Dia memadatkan energi pedang di telapak tangannya dan menebas Shen Yanxiao. Tepat saat pedang setan hendak menyentuh Shen Yanxiao, dia tiba-tiba diselimuti kabut abu-abu. Kabut kelabu membungkus Shen Yanxiao dan secara bertahap membentuk sosok ramping. Jubah putih bagaikan salju, rambut hitam bagaikan satin, dan sepasang mata emas yang samar-samar memancarkan kemarahan. Asura, setan menatap Xiu yang tiba-tiba muncul dengan terkejut. Xiu menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah setan sebelum dia mengangkat Shen Yanxiao. Setan, kau pantas mati. Xiu menatap setan dan berkata dengan dingin. Setan menggertakkan giginya dan menusukkan pedangnya ke arah Shen Yanxiao di lengan Xiu. Xiu segera memadatkan energi pedang di telapak tangannya dan memblokir serangan setan. Xiu memegang Shen Yanxiao dengan satu tangan dan melawan setan dengan tangan lainnya. Dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Kemunculan Xiu telah menjerumuskan setan ke dalam pertarungan sengit. Saat ini, dia mengandalkan tubuh manusia, jadi mustahil baginya untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Setan tiba-tiba menjauh dari medan perang dan menatap Xiu. Asura, aku salah hari ini. 3 tahun kemudian, aku akan memimpin pasukan iblis kembali ke dunia manusia. Aku ingin melihat apakah kau dapat melindungi dunia ini tanpa perlindungan ras dewa. Xiu mengayunkan pedangnya dan langsung membelah tubuh setan menjadi 2, mengabaikan teriakannya. Sekelebat kabut hitam melesat keluar dari mayat itu dan keluar dari medan perang tanpa henti sedetik pun. Bab 1555, Gelombang Binatang, 26. Jiwa setan lolos lagi. Meskipun Xiu ingin membunuhnya, situasi Shen Yanxiao tidak memungkinkannya untuk menunda. Naga mini adalah putra Wing of Death. Ia memanggil Wing of Death dan mengandalkan kekuatan Xiao Xiao. Jika Wing of Death tidak segera kembali, kekuatan Xiao Xiao akan habis oleh Wing of Death. Shen Xiu menutupi dadanya dan menatap Xiu. Aura pertempuran dan sihir Shen Yanxiao praktis tak terbatas, tetapi meski begitu, dia tidak dapat menahan konsumsi Wing of Death. Xiu segera menggendong Shen Yanxiao dan terbang menuju Wing of Death. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sayap kematian telah menghancurkan semua binatang iblis di luar kota menjadi abu. Semua orang tercengang. Penguasa alam ilusi, dia tidak sanggup lagi menanggung penderitaanmu. Mohon bermurah hati, dan terima kasih atas bantuanmu hari ini. Xiu menatap penguasa alam ilusi dengan tenang. Saya datang ke sini hari ini karena saya mendengar panggilan anak saya. Orang ini ditakdirkan bersama anak saya, jadi saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Suara Wing of Death bergema di langit sekali lagi. Saat suaranya menghilang, penguasa alam ilusi secara bertahap menghilang dan menghilang ke dalam awan. Awan kembali menutupi tanah terlantar. Naga mini mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahu Xiu. Ia menundukkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao yang tak sadarkan diri. Karena kemunculan Wing of Death, gelombang binatang buas telah sepenuhnya dihilangkan. Tidak ada satupun binatang iblis di luar kota. Mulai saat itu, gelombang binatang buas yang mengerikan itu akan sepenuhnya menghilang dari panggung sejarah. Orang-orang dan iblis di Sun Never Sets menangis keras setelah mereka memenangkan perang. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah selamat dari perang yang menghancurkan itu. Pertarungan ini telah menghabiskan banyak biaya bagi mereka. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Xiu dengan lembut mencium kening Shen Yanxiao dan menyalurkan kekuatan sucinya ke dalam dirinya. Shen Yanxiao perlahan terbangun dan wajah Xiu terpantul di matanya. Xiu, Shen Yanxiao memanggil dengan suara serak. Aku di sini. Xiu menatap Shen Yanxiao dengan sedih. Dia tertidur lelap karena kehabisan tenaga. Setelah menyadari bahwa kekuatan ilahi Shen Xiu telah diserap ke dalam danau hati Shen Yanxiao, dia perlahan terbangun. Ketika dia bangun, dia melihat setan berusaha membunuh Shen Yanxiao dan pemandangan itu membuatnya sangat takut. Burung vermilion sudah mati, mata Shen Yanxiao memerah. Dia mencengkeram kerah baju Xiu dan menangis. Selain Xiu, Vermilion Bird telah menemaninya untuk waktu yang lama, dan dia masih belum bisa menerima kematian Vermilion Bird. Vermilion Bird telah mati, dan jiwa Shen Yanxiao telah hilang. Xiu menepuk pelan punggung Shen Yanxiao dan menoleh ke belakangnya. Aku yakin burung Vermilion masih hidup, kata Xiu tiba-tiba. Apa? Shen Yanxiao mendongak dengan heran. Xiu mengarahkan pandangannya pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao berbalik dan menatap pasangan Phoenix yang tanpa sadar mendekat. Seekor binatang ajaib berbulu merah tertidur di masing-masing lengan mereka.
Ras Phoenixku memiliki kemampuan untuk bangkit dari abu. Alasan mengapa anak kami akan mati bersama Vermilion Bird adalah karena kami ingin menggunakan kekuatannya untuk memungkinkan Vermilion Bird terlahir kembali. Saat ini, Vermilion Bird dan anak itu telah menyatukan roh mereka dalam proses kelahiran kembali, jadi mereka masih hidup. Mata Phoenix betina itu dipenuhi air mata saat dia menyerahkan Vermilion Bird kecil di tangannya kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap burung Vermilion yang tertidur di pelukannya dan menangis.